teman-teman isi nama kepala keluarganya. Misalkan nama kepala keluarganya itu Ari gitu ya teman-teman, Arianto gitu. Oke, selanjutnya ada nomor kartu. Halo teman-teman, Menjadi Bisa, kembali lagi di channel YouTube Menjadi Bisa. Wah, gimana nih kabar teman-teman semua? Oke, di segmen kali ini Mimin akan membahas mengenai tata cara pengisian surat keterangan lahir mati bagi warga negara Indonesia. Nah, sebelumnya teman-teman harus tahu dulu nih ya, surat keterangan lahir mati ini itu merupakan surat keterangan kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit itu 28 minggu dan pada saat dilahirkan dia tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan gitu ya teman-teman, jadi sudah meninggal dunia seperti itu ya teman-teman. Nah, meskipun seperti itu, tetap saja bayi yang dilahirkan ini harus mendapatkan surat pernyataan lahir dan dibuatkan akta lahir mati gitu ya teman-teman. Oke, nah surat ini bisa teman-teman dapatkan di Dukcapil setempat dengan kode F-2.09. Nah, untuk rangkapnya itu biasanya ada 4 rangkap ya teman-teman. Nanti teman-teman akan diberikan surat yang untuk pengisiannya 4 rangkap gitu ya teman-teman. Oke, nah untuk nomor surat keterangan lahir mati ini nanti teman-teman dapatkan dari Dukcapil setempat gitu ya teman-teman. Oke, untuk pengisiannya yang pertama ada sub-subnya yaitu siapa anak yang lahir mati ini, lalu ada biodata ibu, biodata ayah, serta biodata dari pelapor surat keterangan lahir mati ini. Oke, langsung aja ke tutorialnya teman-teman. Nah, tapi teman-teman perlu ketahui dulu nih, ada dokumen-dokumen yang perlu teman-teman siapkan. Yang pertama ada kartu tanda penduduk atau KTP, lalu yang kedua ada kartu keluarga. Teman-teman, gitu. Oke, langsung aja kita ke tutorial pengisiannya. Yang pertama teman-teman di sini ada pengisian lokasinya, pemerintah, desa, kelurahan, kecamatan atau kabupaten kota, terus sama kode wilayahnya. Kode wilayahnya bisa teman-teman akses di internet ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini teman-teman isi nama kepala keluarganya. Misalkan nama kepala keluarganya itu Ari gitu ya teman-teman, Arianto gitu. Oke, selanjutnya ada nomor kartu keluarganya. Nomor kartu keluarganya bisa teman-teman cek di kartu keluarga gitu ya teman-teman. Isi 16 digit nomor kartu keluarga gitu. Lalu selanjutnya ada keterangan bayi yang lahir mati gitu ya. Selanjutnya ada lamanya di dalam kandungan, itu di dalam kandungan si bayi berapa lama, misalkan selama 28 minggu. Nah, data ini bisa teman-teman tanyakan ke dokter yang memeriksa janin tersebut gitu ya teman-teman. Lalu yang selanjutnya ada jenis kelaminnya, misalkan laki-laki diisi nomor 1, lalu perempuan diisi nomor 2. Misalkan perempuan nih nomor 2. Lalu ada yang ketiga tanggal lahir. Tanggal lahirnya itu tanggal berapa, misalkan 13 Mei bulan 5 2024. Misalkan seperti itu ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada jenis kelaminnya. Jenis kelaminnya itu di sini terteranya jenisnya tunggal atau anak kembar atau kembar 3, kembar 4 seperti itu. Misalkan anaknya tunggal berarti diisi di sini nomor 1 gitu ya teman-teman. Lalu yang kedua ada anak ini lahir ke 1, kedua, ketiga atau keberapa. Misalkan dia merupakan anak kedua gitu ya dari Bapak Arianto gitu misalkan. Nah, di sini diisi nomor 2 gitu. Lalu selanjutnya ada tempat dilahirkan, misalkan rumah sakit, puskesmas, polindes, perumahan atau lainnya. Misalkan di rumah sakit berarti teman-teman isi nomor 1 seperti itu ya. Lalu selanjutnya ada penolong kelahiran. Siapa yang menolong kelahiran tersebut? Apakah dokter, bidan atau sebagainya? Misalkan dokter diisi nomor 1 ya, sesuai dengan yang ada di isi ya. Lalu sebab lahir mati, misalkan penyebabnya itu karena prematur gitu ya teman-teman. Nah, ini bisa ditulis di sini, prematur atau sebab-sebab lain yang teman-teman harus pastikan dulu dengan dokter yang membantu proses kelahirannya gitu. Lalu ada nomor 9 yang menentukan kematian tersebut gitu ya, misalkan dokter. Nih, tadi kan dibantu oleh dokter. Lalu ada tempat kelahiran. Tempat kelahirannya di rumah sakit gitu ya teman-teman. Nah, 1 kolom 1 huruf ya teman-teman semua. Lalu selanjutnya kita isi biodata dari ibu yang melahirkan. Nah, isi sesuai dengan biodata yang ada di kartu keluarga nih, nama, nik, tempat tanggal lahir, pekerjaan, alamat, kewarganegaraan, ini semua ada di dalam kartu keluarga. Jadi sekarang teman-teman siapkan dokumen berupa kartu keluarga ini ya teman-teman.
Lalu selanjutnya ada kewarganegaraan. Apakah warga negara Indonesia? Kalau warga negara Indonesia berarti diisi nomor 1, jika negara asing berarti nomor 2 gitu ya. Kebangsaannya Republik Indonesia. Tanggal pencatatan perkawinan. Nah, ini silakan teman-teman cek di dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkawinan. Misalkan tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian dalam dokumen tersebut gitu ya. Nah, selanjutnya ada isian untuk biodata ayah. Nah, ini untuk ayah ini silakan teman-teman sesuaikan juga dengan yang ada di dalam kartu keluarga gitu ya teman-teman. Isiannya sama dengan yang ibu, hanya sesuaikan saja dengan yang ada di kartu keluarga. Lalu selanjutnya ada isian dari pelapor. Siapa yang melaporkan surat keterangan lahir mati ini gitu. Misalkan apakah ayahnya sendiri, berarti silakan isi silahkan isi identitasnya sesuai dengan yang melaporkan gitu. Misalkan ayah ya berarti identitasnya isi ayah, misalkan nicknya, nama lengkap, umur, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamatnya sesuai gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya silakan minta tanda tangan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil dari Kepala Desa atau Kelurahan setempat gitu teman-teman. Mungkin sekian tutorial untuk pengisian formulir surat keterangan lahir mati. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman yang mungkin masih bingung seperti itu ya teman-teman. Silahkan jika teman-teman suka silahkan like, komen, dan share konten ini dan bermanfaat untuk share ke teman-teman kalian yang lain gitu ya. Jangan lupa untuk selalu aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak terlewatkan konten-konten kita selanjutnya, dan sampai jumpa.